buat ceritain tentang Siren, putri duyung yang jahat. Ini yang kedua dan juga terakhir dari cerita Siren ini. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Siren menatap kepergian kapal Odeus dan entah dorongan dari mana, ia memutuskan untuk mengikuti kapal itu. Sesampainya di dermaga, Siren melihat Odeus turun dan ternyata di sana sudah ada seorang wanita yang menunggu Odeus. Mereka terlihat cocok, sangat serasi, dan juga saling mencintai. Apakah Siren menyerah? Tidak, Siren malah semakin ingin memiliki Odeus. Nah, Siren merasa bahwa kecantikannya bisa menarik seluruh pria yang melihatnya. Keesokan harinya, ia pergi ke tepi pantai. Rupanya, jika di daratan, ekornya akan berubah seperti kaki manusia. Kebetulan di sana juga ada Odeus yang tengah merapikan jaringnya. Melihat hal itu, Siren dengan sengaja melukai kakinya dengan kuku yang ia miliki. Lalu ia berteriak seolah-olah kesakitan. Odeus yang mendengar hal itu lalu menghampiri Siren dan membantunya dengan mengikatkan kain di kakinya. Lalu Odeus pun bertanya kepada Siren, apa yang dilakukan oleh Siren sendirian di tepi pantai ini. Lalu Siren pun menjawab bahwa ia tengah mencari gelangnya yang hilang saat ia bermain di pantai pagi tadi. Lalu Odeus pun menawarkan untuk membantu Siren mencari gelang yang hilang itu. Tentu saja apa yang dikatakan Siren semuanya bohong. Mendengar hal itu tentu saja membuat Siren sangat senang karena memang itulah tujuan Siren. Mereka pun mencari gelang itu yang pastinya tidak akan pernah ketemu. Setelah puas berlama-lama dengan Odeus, akhirnya Siren pun diam-diam menjatuhkan gelangnya. Dan memang ditemukan oleh Odeus dan memberikannya kepada Siren. Sebagai tanda terima kasih, Siren mengajak Odeus untuk makan malam bersamanya. Namun, Odeus menolaknya. Ia menolak dengan halus dan berkata, tidak perlu karena ia telah ada janji dengan kekasihnya. Siren sedikit terkejut dengan ucapan Odeus karena ternyata ada gitu seorang pria yang berani menolaknya. Padahal wajahnya itu sangat cantik. Kesal, Siren tersenyum tipis. Lalu Odeus pun pergi meninggalkannya. Kembali, Siren pun mengikuti Odeus dan memang benar ternyata Odeus menghampiri kekasihnya yang bernama Hera. Lalu kali ini Siren memperhatikan Hera yaitu kekasih Odeus daripada Odeus yang menatap wajah Hera lalu berkata pada dirinya sendiri. Wajah Hera menurutnya begitu biasa jika dibandingkan dengan dirinya. Lalu mengapa Odeus lebih memilih Hera daripada dirinya? Lalu muncullah sebuah ide jahat. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Odeus pun pergi meninggalkan Hera sendirian di rumah. Lalu Siren pun memanfaatkan kesempatan itu. Ia menghampiri Hera dan tanpa berbicara, ia menewaskan Hera. Dan sebelum membuang jasadnya, Siren mengambil kalung yang dimiliki Hera dan menyamar sebagai Hera. Keesokan harinya, Odeus menghampiri Siren yang disangkanya adalah kekasihnya Hera. Mereka menghabiskan waktu bersama selama berbulan-bulan. Siren merasakan sangat dicintai. Tadinya, ia menyukai Odeus karena penasaran dan ingin menaklukkan pria itu. Namun, perasaannya berubah menjadi cinta yang tulus untuk Odeus. Hingga pada suatu hari,
Odeus mengajak Siren untuk berlayar menggunakan perahu kecil. Di sana mereka menikmati laut dan juga kebersamaan mereka. Tiba-tiba ada cipratan air yang mengenai kaki Siren. Lalu, tanpa bisa mengelak, kakinya langsung berubah menjadi ekor dan wajahnya juga kembali menjadi Siren. Odeus yang melihat itu sangat terkejut. Lalu dengan amarah yang memuncak, ia bertanya kepada Siren. Odeus menanyakan kekasihnya, Hera. Dengan suara yang gemetar, Siren menjujur kepada Odeus bahwa dia telah membunuh Hera. Mendengar hal itu, kemarahan Odeus semakin menjadi-jadi hingga ia segera mengambil tombak. Melihat hal itu, Siren langsung melompat ke dalam air. Semenjak hari itu, Odeus memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu duyung lalu membunuh mereka semua. Semenjak hari itu pula duyung menjadi bersembunyi sampai saat ini karena takut jika ketemu dengan manusia akan dibunuh. Kesalahan Siren sangat fatal dan menyebabkan bangsa duyung menderita.